Suasana hati Xing Shen sulit digambarkan saat ini. Dapat dikatakan bahwa apakah dia berpartisipasi dalam pertengkaran atau memimpin tim untuk berpartisipasi dalam kontes, dia tidak pernah memalukan seperti hari ini. Memikirkan hal ini, Xing Shen tidak sabar untuk bergegas ke halaman lain untuk menghancurkan laut kesadaran seorang pemuda yang telah memukulnya dengan keras. Xing Kai, kamu ingat sebagai seorang guru, sekarang hanya ada babak terakhir pertempuran. Jika bajingan kecil itu rendah hati dan lucu. Berbicara tentang setengah, suara Xing Shen tiba-tiba terhenti, dan kulitnya yang muram semakin malu. Awalnya Xing Shen ingin mengatakan beberapa kata yang kejam. Jika Qin mengetahuinya, dia akan membiarkannya, tetapi Xing Shen sangat jelas. Sekarang, sepertinya tidak ada hubungannya dengan yang pertama. Xing Shen menggertakkan giginya, dengan kejam berkata, singkatnya, jika bajingan kecil itu berani menjadi begitu sombong di babak terakhir pertarungan, tidak peduli apa yang kamu lakukan, harus biarkan dia merangkak sampai akhir. Liu Dong, yang berada di sampingnya, juga mengeluarkan kata-kata yang kejam. Wen Bin, ketika keluarga Liu kita berada di benua api surgawi, kapan itu sangat memalukan. Akun ini harus diminta kembali dari bajingan kecil itu. Setelah kata-kata itu berakhir, mereka melihat Xing Kai dan Liu Wen Bin bertinju. Tuan, yakinlah, selama bajingan kecil itu berani maju dan memuridkan, dia akan menginjak kakinya. Berani menghitung keluarga Liu saya dan beritahu dia apa itu penyesalan. Xing Kai II juga marah saat ini. Suatu kali, mereka hanya berpikir bahwa Qin Yi, yang tiba-tiba muncul, hanya sia-sia untuk menghargai kebaikan seseorang itu saja. Namun, alih-alih menginjaknya saat ini, kedua keluarga Xing Liu berulang kali menderita kerugian, dan bahkan di hadapan dua orang, dia langsung diledakkan oleh guru besar dan dihukum berat. Balas dendam ini tidak dilaporkan, kebencian dua orang sulit mereda. Meskipun penyebab semua ini adalah karena Xing Shen berinisiatif pergi ke kota api surgawi untuk menghancurkan lapangan, tetapi Xing Kai tidak mau mengabaikan ini, dan berani membiarkan keluarga Xingnya menderita kerugian yang begitu besar. Dia harus bayar harganya. Seiring waktu, dalam 3 hari ini, suasana kota api surgawi menjadi sangat panas. Bahkan rumah judi di kota telah membuka semua jenis pasar, dan tentunya siapa yang terakhir memenangkan 10 besar. Namun, nama Qin Yi tidak muncul di handicap. Meskipun pil darah yang kelas 7 menimbulkan banyak kejutan, hasil akhirnya hanya 1/10 dari yang kelima. Meski hanya ada 5 digit antara 5 dan 1 teratas, jarak selama periode ini sebanding dengan alam. Tentu saja, ini bukan alasan mengapa banyak penonton yang berani meremehkan Qin Yi. Sebaliknya, 10 peringkat teratas sudah cukup untuk membuat mereka sangat tersentuh. Dapat dikatakan bahwa pemuda dari kota api surgawi ini sekarang telah menjadi kuda hitam diskusi yang intens di api surgawi. Bahkan ada beberapa panggilan bahwa jika Qin Yi bermain tidak normal, mungkin tidak ada peluang lini pertama. Tentu saja, seruan ini sangat samar, terutama di pasar utama tersebut. Mereka yang menunjukkan kekuatan seperti Kong Hao dan yang lainnya, tampaknya kehebatan kuda hitam kota api surgawi juga akan berakhir di sini. Selama 3 hari, api surgawi menyala terang setiap malam, dan akhirnya, sinar matahari terpantul di setiap sudut kota. Cermin giok yang melayang di langit dan redup di malam hari kini dipantulkan oleh matahari. Bahkan jika tidak ada kondensasi gambar, ada banyak cahaya yang menunggunya. Kota api surgawi hari ini pasti akan penuh dengan orang. Di halaman, Qin Yichen merentangkan pinggangnya yang malas, memandangi langit cerah sejauh 10.000 mil, sudut mulutnya, menimbulkan sedikit lengkungan. Apakah kamu akhirnya akan mulai? Namun, saat mata Qin Yichen bersinar terang, dia tiba-tiba merasa sepasang tangan giok ramping jatuh di lehernya, menyelesaikan lengan jubah hitam yang dingin dan parah. Qin Yichen terkejut. Baru saja berbalik, saya mendengar suara eufemisme. Qin Pilmaster, hari ini adalah pertarungan terakhir, harus datang. Orang yang berbicara adalah Lin Ruyu. Meski tiba-tiba tersingkir di babak kedua, dia sangat senang melihat pemuda itu berkali-kali menang dalam bentuk kuda hitam. Bahkan Lin Tianzuo, dengan senyum di wajah lamanya, datang perlahan. Teman kecil Qin, hari ini, lakukan yang terbaik, dan namamu akan menyebar ke api surgawi. Bahkan sekarang, Lin Tianzuo memiliki ide yang sama dengan kebanyakan orang. Dan merasa bahwa pemuda di depannya memiliki sedikit peluang untuk memenangkan 10 besar. Namun, di hati Lin Tianzuo, mengapa tidak memiliki secercah harapan? Dapat dikatakan bahwa selama Qin Yi menang, maka selama dia mau berbicara, dan tingkat ketidaknyamanan di hadapan Xing Liu dan Qi Master dan keluarga yang sekarang, sebelum meninggalkan kota api, sebelum menunjukkan ujung tajam mereka pada ember, tidak mungkin menggertaknya lagi kota api surgawi. Bahkan skor kelima Qin Yi di babak kedua sudah cukup untuk menarik perhatian Qi Master. Bagaimanapun,
Alchemy Dao sangat menuntut karena ini adalah acara sekte abadi. Tetapi ini tidak dapat sepenuhnya menutupi sinar cahaya pemuda tampan ini. Melihat harapan dan dorongan di mata ketiga orang itu, Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum. Dengan kata lain, dia penuh percaya diri. Tenang, saya akan melakukan yang terbaik. Merancang. Masih di aula besar City Lord Mansion. Sepertinya ini adalah masa kejayaan hari ini. Sehingga Yan Zhen dan Ki Master telah tiba. Di aula besar, hanya ada 10 patung di platform batu. Tetapi mata yang tertuju padanya tidak terhitung jumlahnya. Melihatnya, banyak Pilmaster telah tiba, dan seperti Kong Hao dan yang lainnya, saat ini dapat digambarkan sebagai Yu Xuanang, menunjukkan keadaan dan kepercayaan dirinya pada saat paling puncak. Jalur cahaya murid, memandangi 10 platform batu, penuh kegembiraan dan kegembiraan. Karena paling lama 2 jam lagi, beberapa dari mereka dapat berdiri di sana dan menikmati kemuliaan dan kebanggaan Supreme. Dan Xing Shen semua datang perlahan. Meskipun wajah mereka tampak sedikit malu di bawah tatapan mata malang itu, tetapi mereka tidak bisa menghilangkan sensasi di mata Xing Kai. Kong Hao juga memperhatikan mereka dan memandang Xing Kai berkata dengan dingin, "Kamu akhirnya di sini. Hari ini, saya akan memberitahu Anda, tanpa sarana yang tidak dapat diakses itu, seberapa besar jarak antara Anda Xing Kai dan saya." Xing Kai kaget, lalu dia menjadi marah. Idiot yang digunakan sebagai senjata ini bahkan memusuhi dirinya sendiri. Meskipun dia menderita kerugian besar di masa lalu, Xing Kai tidak takut sama sekali. Sebaliknya, konflik dengan keluarga Konfusianisme menjadi semakin intens. Segera berkata dengan senyum jahat, "Apapun yang Anda katakan, Kong Hao, jangan terlalu banyak bicara. Penuh, siapapun yang menang dan siapa yang kalah belum tentu." Aula besar penuh makna dengan pedang terhunus dan busur ditekuk, karena hari ini akan menjadi persaingan yang paling ketat. Di antara mereka juga akan ada 2/3, yang akan menyalakan halau kemuliaan orang lain. Saat ini, saya melihat sosok tegas mengenakan jubah hitam, dan perlahan berjalan ke aula. Alis pedang bintang adalah Qin Yichen,